Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini, di hari Rabu tanggal 24 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham lain yang sekiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup positif mengalami kenaikan 0,44% dalam upaya untuk menuju kepada area resisten di kisaran 7.260. Untuk hari ini sendiri high-nya udah berhasil nyentuh area 7.200. Salah satu angka psikologis yang juga perlu kita perhatikan, kalau breakout dari 7.200 lalu breakout juga dari area 7.260, maka mengkonfirmasi double bottomnya dan IHSG siap melaju jauh lebih tinggi ya teman-teman. Untuk saat ini sendiri area support terdekat masih kita gunakan area 7.100 sampai area 7.000, tapi kita lihat bahwa sepertinya masih akan melanjutkan kenaikan bagi IHSG. Untuk target dari inverted head and shoulders-nya masih akan ada di kisaran 7.549, tetapi kita perlu mengingat juga bahwa IHSG naik meninggalkan gap di area bawah. Jadi selain euforia kenaikan IHSG, kita harus ingat bahwa nanti mungkin akan ada saatnya IHSG mengalami koreksi ataupun IHSG mengalami tutup gap yang ada di bawah ya teman-teman. Untuk transaksi hari ini cenderung normal dengan total transaksi 12,7 triliun dan asing hari ini masih net buy ya teman-teman. Asing beli 4,2 triliun lalu jualan 3,8, artinya masih net buy 815 miliar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bursa kita salah satu pendorong utamanya adalah asing. Jadi asing kalau membeli saham-saham yang ada di bursa, ada potensi bahwa IHSG kita bisa mengalami kenaikan ya teman-teman. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,93%, berhasil closing di atas area neckline ya teman-teman, ataupun area resisten di kisaran area 4.700, closingnya di area 4.750, dan ini mengkonfirmasi sebuah pola kenaikan yaitu cup and handle, di mana target dari cup and handle-nya akan menuju ke area 5.570. Dan seperti yang kita tahu bahwa Telkom ini salah satu saham yang diakumulasi asing sangat banyak ya teman-teman. Untuk area support terdekat kita bisa gunakan area neckline di 4.700 sampai 4.650, ataupun kita bisa gunakan area support 2 di kisaran 4.400 sampai 4.340. Kalau kita lihat memang Telkom ini jelas uptrend dan volumenya itu ketika mengalami kenaikan disertai dengan volume yang cukup signifikan ya teman-teman. Setelah menyentuh area low 3.840, saham Telkom mengalami kenaikan yang cukup signifikan didorong dengan volume yang juga signifikan ya. Jadi silakan teman-teman yang mau buy on breakout ataupun yang mau nunggu koreksi, silakan diperhatikan area support dan resistennya. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bank BCA. Saham Bank BCA hari ini ditutup doji ya teman-teman, dengan kenaikan 0,63%. Kalau kita lihat di volume yang ada di bawah, volume hari ini masih cukup besar ya teman-teman. Bahkan sepanjang bulan Agustus, volume yang tercipta di saham Bank BCA itu cukup signifikan ya teman-teman. Ketika Bank BCA menyentuh area 7.000 angka psikologis, kemudian ditarik ataupun diangkat sampai area tertingginya di 8.050. Ini kita bisa lihat bahwa volumenya cenderung stabil dan mengalami peningkatan ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa kembali lagi untuk saham-saham blue chip salah satu penggerak utamanya adalah asing.
Kita perlu ingatkan juga bahwa BBCA masih ada area gap sedikit di area 8075, di mana itu kemarin sempat disentuh di area 8050, jadi kurang satu tick lagi, jadi ada potensi gapnya tertutup dan juga ada potensi mengalami kenaikan lanjutan sampai area resisten di kisaran 8300. Untuk area support terdekat dari Bank BCA, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di bawah di kisaran 7.750 sampai 7.650, ataupun area support 2 di 7.400 sampai 7.275. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support dan resisten terdekat dari saham BBCA. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah ASI. Hari ini kita bahas saham blue chip. ASI hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,08%, berhasil breakout dari area resisten di 7.000. Seperti yang kita ketahui bahwa area 7.000 menjadi area yang cukup sulit untuk ditembus beberapa hari terakhir. 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, 5 candle, 6, 7, 8. Akhirnya di hari ke-9 atau di candle ke-9, saham ASI berhasil breakout dan closing di atas area 7.000. Untuk secara tren sendiri, saham ASI sebenarnya sudah breakout dari tren lainnya, artinya siap melanjutkan kenaikan. Dengan area resisten terdekat akan menguji area 7.500 dan area support terdekat kurang lebih di area 6.875 sampai 6.800. Untuk area support 2-nya bisa gunakan area 6.700 sampai 6.600. Bisa kita lihat sendiri bahwa saham ASI sebenarnya sudah 2 kali mengalami reject dari area support yang di kisaran 6.800 dan juga sudah melakukan retest terhadap tren lainnya ya teman-teman. Jadi ada potensi saham ASI dapat melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten terdekat kurang lebih di 7.500. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri hari ini ditutup mengalami kenaikan, tidak mengalami kenaikan, 0%. Open dan close-nya sebenarnya kurang lebihnya tidak menghasilkan kenaikan yang signifikan untuk Bank Mandiri. Untuk area resisten terdekat, Bank Mandiri akan menguji area 9.075. Ini adalah area resisten yang waktu itu sempat tersentuh sebelum akhirnya Bank Mandiri mengalami koreksi yang signifikan. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 8.500 sampai 8.300 ataupun area 8.000 ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa Bank Mandiri juga salah satu saham yang diakumulasi oleh asing secara signifikan. Jadi kita akan lihat apakah saham Bank Mandiri akan mengalami koreksi terlebih dahulu menuju kepada area support 1 ataupun support 2 atau malah langsung mengalami kenaikan. Perlu diingat juga saat Bank Mandiri mengalami kenaikan yang signifikan, Bank Mandiri meninggalkan gap yang cukup kecil teman-teman, tapi gapnya ada di bawah seperti gap dari IHSG. Gapnya sendiri berada di area 7.550 sampai 7.450. Ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan karena kalau misalnya dari posisi sekarang saham Bank Mandiri mengalami penurunan, maka ini lumayan signifikan ya teman-teman. Bisa turun belasan persen. Tapi balik lagi, Bank Mandiri salah satu saham yang berkorelasi tinggi dengan IHSG. Artinya kalau IHSG positif atau masih lanjut naik, Bank Mandiri, Bank BCA masih ada potensi mengalami kenaikan lanjutan. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah AMRT. Salah satu saham yang mengalami kenaikan beberapa hari terakhir, cuman hari ini ditutup mengalami koreksi 4,29%. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 1950 sampai 1920. Ini adalah area support sekaligus area neckline karena sebelumnya saham AMRT berhasil membentuk sebuah pola kenaikan, yaitu double bottom ya teman-teman.
Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Jadi silakan gunakan area 1950, 1920 ataupun area support 2-nya di kisaran area 1830 sampai 1775. Untuk target dari double bottomnya sendiri kita akan ukur, kita akan cek apakah sudah tercapai atau belum. Kita copy paste dan letakkan di area breakout-nya. Untuk target dari double bottomnya sudah tercapai dan sudah terselesaikan dengan sangat bagus. Jadi ini koreksi yang wajar untuk retest area dari neckline sekaligus pullback ya teman-teman. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham Bank BNI. Saham Bank BNI hari ini ditutup doji di area support ya teman-teman. Area supportnya sendiri cukup lebar di kisaran area 8.475 sampai 8.125. Saham Bank BNI sendiri sudah berhasil breakout dari area trend lainnya, walaupun secara volume tidak terlalu signifikan di pergerakan beberapa hari terakhir. Untuk area resisten teman-teman, setelah Bank BNI berhasil menutup area gap yang ada kurang lebih di kisaran area 8675 sampai area 8500, saham Bank BNI kemudian mengalami koreksi ya. Jadi ini mengalami koreksi yang wajar. Dan ketika koreksi malah meninggalkan gap down ya teman-teman. Jadi kalau naik lagi menguji area resisten di 8650, maka saham Bank BNI ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju area resisten di kisaran 9375. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada dan juga area resisten yang ada kalau mau buy on breakout. Kalau misalnya kita coba ukur seberapa kuat tren dari kenaikan saham Bank BNI, kita akan ukur menggunakan Fibonacci. Kita tarik garis dari area low sampai pada area high dan kita lihat bahwa area support yang ada adalah area golden ratio 38,2, artinya kalau koreksi sampai area 8125 itu masih ada dalam area golden ratio ya teman-teman. Dan kita tahu bahwa area 8000 adalah area angka psikologis dari saham Bank BNI. Jadi kita perhatikan dua support itu selama tidak tertembus, artinya ada potensi saham Bank BNI mengalami kenaikan lanjutan. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas IHSG dan juga 6 saham dari saham Telkom, Bank BCA, ASI, Bank Mandiri, AMRT, dan juga BBNI. Disclaimer all, untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali. Kalau ternyata analisanya tidak sesuai, silakan di skip dan dicari saham-saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram baru saya di @jurnalricharddarmawan. Karena di sana kita akan bahas banyak hal mengenai saham dan analisa teknikal. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.